Catatan buruk Polri di awal tahun, pesta narkoba dan jual istri kepada sesama polisi. Membaca judulnya saja saya nggak kebayang, apa iya bisa begitu ya? Ade sebagai suami sering mengajak temannya di lingkaran Polri, bahkan di kalangan TNI dan masyarakat sipil lain untuk menyetubuhi istrinya. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Firmanto, Ade mempersilahkan teman-temannya berhubungan intim dengan istrinya saat berlangsung pesta narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini saya dibuat terkejut oleh berita yang dimuat di FNN, tempat saya bekerja, Forum News Network itu, dan saya kira juga banyak di media online yang lainnya ya. Judulnya begini, saudara: catatan buruk Polri di awal tahun, pesta narkoba dan jual istri kepada sesama polisi. Membaca judulnya saja saya nggak kebayang, apa iya bisa begitu ya? Apa iya terjadi ada anggota polisi yang pesta narkoba dan menjual istrinya kepada sesama rekan polisinya. Nauzubillah min zalik ya. Tahun 2023, institusi Polri mengawali dengan catatan buruk. Di Jawa Timur, kita dikejutkan dengan kabar yang membuat kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Seorang perwira di Pamekasan, Madura ditangkap karena dilaporkan menjual atau mengkomersialkan istrinya kepada perwira Polri lainnya. Ini ada kaitannya juga dengan pesta narkoba. Sementara di Jakarta, seorang perwira menengah Polri berpangkat kombes, komisaris besar alias kolonel kalau di angkatan di TNI ya, ditangkap karena menggunakan narkoba bersama seorang wanita di sebuah hotel. Ditambah lagi dengan catatan lain yang tidak kalah menyedihkan dari Komnas Perempuan yang menyampaikan data-data bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di lingkungan Polri cukup tinggi. Anda bisa bayangkan ada orang, suami, mengkomersilkan, menjual istrinya kepada teman-teman kerjanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang ini polisi. Artinya apa? Dijual kepada teman-teman sesama anggota polisi. Nauzubillah min zalik. Negeri apa ini kalau sampai aparat polisi seperti ini? Kasus Aibda Ade, seorang anggota Sabara di Polres Pamekasan, Madura, bermula dari laporan istrinya MH, usia 41 tahun, yang melalui pengacara Yolis Yongkinata melaporkan suaminya Ade karena melakukan tindak pidana kekerasan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Elektronik sekaligus narkotika. Kekerasan seksual yang dimaksud salah satunya adalah Aibda Ade diduga menjual istrinya ke rekan-rekan sesama polisi. Suami korban dilaporkan atas dugaan menjual sang istri sebab membiarkan bahkan mengajak orang lain untuk menggauli istrinya. Padahal sebagai seorang suami, Ade semestinya melindungi MH, kata Yongki, pengacara MH kepada pers. Mengajak, menjual dan mengajak rekan-rekannya untuk menggauli istrinya. Yongki mengatakan pihaknya juga melaporkan AKP Ajun Komisaris Polisi H soal perkara Undang-Undang Transaksi Elektronik karena mengirimkan gambar alat vitalnya kepada Ade, si Aibda tadi ya. Kemudian Ade menunjukkan gambar tersebut ke istrinya MH dengan maksud bahwa H ingin menyetubuhi MH. Sementara itu MHD dilaporkan dalam perkara pemerkosaan. Pasalnya MHD, sesama polisi juga ya, dituding ikut menyetubuhi paksa MH yang bukan istrinya.
Aduh. Aduh, ampun. Tadinya saya waktu baca berita ini, saudara, saya tidak mau mengangkatnya dalam podcast saya, Bang Edi Channel, karena ini kok sumir banget beritanya. Cuman karena ini yang menurut FNN, ya, teman saya, maksud saya di FNN, ya, saya percaya ini benar. Ditambah lagi ternyata memang di dalam tubuh berita itu ada penjelasan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur. Jadi pejabat resmi dari Humasnya pun sudah menjelaskan, berbicara soal ini. Jadi ini bukan cerita karang-karang, ini bukan isapan jempol, apalagi fitnah hoax kepada institusi polisi kita. Begini, laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Timur. Tim Polda Jawa Timur pada 3 Januari 2023 menangkap Aibda Ade dalam perkara kekerasan seksual, pemerkosaan, narkoba, dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Masya Allah. Narkoba, apalagi tadi kekerasan seksual, pemerkosaan, Undang-Undang ITE. 4, bos. 4. Ade diduga menjual istri sendiri sejak tahun 2015. Sekarang 2022, berarti minimal sudah 7 tahun, hampir atau 7 tahun dia menjual istrinya, ya. Ampun. Dan kejahatan itu berlangsung hingga tahun 2022. Pengacara MH menyebutkan bahwa sebenarnya pada tahun 2020 kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polres Pamekasan, tapi yang ditindak bukan pelaku utama atau Aibda Ade. Karena mereka merasa responnya tidak memadai di Polres Pamekasan, maka pengacara MH melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Saat ini, 1 di antara ketiga terlapor telah ditangkap. Menurut pengacara, Ade sebagai suami MH kerap mengajak teman di lingkaran anggota Polri di Pamekasan, bahkan anggota TNI dan masyarakat sipil untuk menyetubuhi istrinya. Setelah menangkap Ade, polisi memeriksa 7 orang lain. Namun kesimpulannya Polda Jawa Timur membantah bahwa ada motif ekonomi di balik kasus Ade yang mempersilahkan teman-temannya menyetubuhi istrinya. Ya, jadi tidak ada motif ekonomi atau melacurkan istri atau menyuruh orang lain menyetubuhi istrinya dengan imbalan uang, ya, kata Polda Jawa Timur secara resmi. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Firmanto, Ade mempersilahkan teman-temannya berhubungan intim dengan istrinya saat berlangsung pesta narkoba. Tetapi menurut laporan dari pengacaranya ada motif ekonomi. Apapun alasannya, ini merupakan perilaku yang sangat bejat. Saya nggak tahu mana yang betul, tapi seperti ditulis oleh FNN ini, apapun alasannya, ini perilaku yang sangat bejat. Dan saya tidak ingin menghakimi, tapi kalau lihat paparan berikutnya, memang sepertinya terjadi pesta narkoba. Jadi si istri pun MH ini, ya saya nggak mau bilang perempuan atau istri yang bukan baik-baik, ya. Tapi kalau dia ikut atau disertakan dalam pesta narkoba, masa nggak bisa lari, bisa nggak pergi, dan masa nggak bisa menolak gitu, ya. Dan itu terjadi dari 2015, jadi 7 tahun. Masa dalam 7 tahun berkali-kali diulang. Allah Akbar, sampai seperti itunya, ya. Mau karena pesta narkoba yang itu bejat juga, itu anggota polisi bejat juga pesta narkoba, atau maksudnya pesta narkoba tanpa motif ekonomi, atau memang dijual secara ekonomi, ada motif ekonominya, itu memang perbuatan bejat. Sementara itu di Jakarta ada seorang anggota polisi yang bertugas di Mabes Polri, yaitu Kombes Julius Bambang Karyanto, ditangkap pada Jumat 6 Januari 2023 sedang mengkonsumsi narkoba bersama seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,1 gram. Dari hasil tes urin keduanya positif menggunakan narkoba. Ampun. Aduh.
Penyidik dari Direktorat Sensor Narkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan memastikan bahwa kasus Komisaris Bambang Karyanto ini tidak terkait dengan kasus narkoba yang tengah mereka tangani saat ini, yaitu mantan Kapolda Sumatera Barat. Irjen Pol Teddy Minahasa ya, dari Kapolda di mana Sumatera Barat, kemudian dipindah ke Jawa Timur, belum dilantik langsung ditangkap dan dicopot karena soal narkoba. Aduh, ampun. Nah, soal ini ya, soal polisi bengal, polisi badung, polisi brengsek ini, lagi-lagi ada konfirmasi dari pejabat Humas Polri. Kali ini langsung dari Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo ya. Irjen itu Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2, pangkat paling tinggi di kehumasan di Polri. Irjen Pol Dedi Pak Prasetyo memastikan bahwa hukuman yang menanti bagi Kombes Yulius sangat berat karena berdasar instruksi Kapolri bahwa semua yang terlibat dalam kasus narkoba termasuk judi online selain diproses pidana juga dipecat dari Polri. Aduh. Saudara sekalian, ini jadi satu lagi dari sekian banyak bukti bahwa aparat polisi kita ada yang salah dengan institusi kepolisian kita. Ada yang salah dan ini sangat serius salahnya. Kita tidak bisa mengatakan ini oknum lagi. Saya sungguh-sungguh sangat berat mengatakan ini oknum. Tentu saja memang tidak semua, gila apa kalau semua, tapi terlampau banyak ya dengan pangkat-pangkat yang tidak rendah. Kombes, AKP itu Ajun Komisaris Polisi setingkat kapten kalau di TNI. Terlampau banyak, belum di tingkat Mabes Polri-nya, para jenderalnya. Ada Ferdi Sambo, ada siapa tuh namanya itu, Kepala Biro Prominal ya, pengamanan internal siapa tuh. Semua, belum Aceh yang main spesialis dengan Nur Cahyadi, panggil Aceh dengan spesialis CCTV di Duren 3, kemudian ternyata Allah ungkap bahwa manusia ini juga yang menghilangkan atau menghapus atau apapun namanya CCTV peristiwa kilometer 50 di Jakarta, dan jalan tol Jakarta Cikampek. Begitu banyak terungkap. Kemudian ada lagi tentang mafia tambang ya, bahwa Ferdi Sambo sebagai Kadif Polri sudah membuat laporan tertulis kepada atasannya Kapolri bahwa Komjen Agus sebagai Kabar Reskrim pun terlibat dalam tambang ilegal, mafia tambang. Aduh, ini edan ini polisi saya nggak tahu mesti diapain lagi. Terlampau menyederhanakan kalau ini disebut sebagai oknum. Bener-bener lampau. Memang mengerikan sekali. Dari awal rekrutmennya, walaupun dibantah mati-matian, itu bukan kabar bohong bahwa untuk masuk anggota polisi tingkat bintara pun harus mengeluarkan ratusan juta rupiah, saudara. Kira-kira sekarang 2023, kira-kira 2018 atau 2019, saya tinggal di daerah Cengkareng, di perumahan, di sebuah kawasan perumahan. Itu ada orang jual warteg ya, tapi wartegnya bukan mangkal, dia pakai gerobak, didorong di satu tempat, dia buka situ sampai dia tutup. Nah itu sempat terjadi obrolan dengan si ibu penjual warteg, jadi anaknya kembali mendaftar sebagai polisi, akhirnya diterima dengan membayar uang begitu banyak. Berapa bu? Banyak. 300 lebih. Yang dimaksud 300 juta tentu saja, bukan 300 ribu, lebih. 300 juta lebih. 2019 saudara. Untuk jadi nanti keluar dia jadi bribda sekarang ya, dulu sersan 2. Kalau orang tuanya tukang warteg, menjual nasi, dia dorong pakai gerobak, kemudian dia buka plang gitu ya, parkir di situ sampai jualan sampai habis atau sampai jam berapa dia pulang. Itu tahun 2019 mengeluarkan 300, saya sebutnya 300 juta lah. Dia lebatkan lebih. Lebihnya bisa 100, 200 dia nggak mau cerita, tapi 300 juta itu kan di kepala si anak itu kan langsung ada bahwa orang tua gua udah keluar uang segini, harus pulang modal, harus dapat untung, harus berlipat dan seterusnya. Makanya Allahu Akbar. Saya kira siapapun anggota Polri, jangankan masyarakat luas, anggota Polri bahkan sampai ke Jenderal Sigit Listio Prabowo pun pasti tidak bisa menolak fakta-fakta seperti ini, walaupun ketika
kalian para petinggi Polri, lu jangan fitnah, kasih buktinya. Ya nggak ada buktinya lah bos, mau pakai kwitansi dari mana, nggak ada. Itu kan fakta beredar begitu banyak. Belum lagi mau sekolah bayar, mau naik aduh semuanya ngeri sekali. Jadi memang saya juga nggak tahu, belum dari sisi kekerasannya ya. Beberapa teman menduga kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstran misalnya, terhadap para aktivis misalnya, terhadap para oposan misalnya, itu semakin menjadi-jadi ketika Polri kita mengirim para perwiranya ke Cina untuk belajar. Saya nggak tahu belajar apa, tapi begitu mereka pulang, kekerasan itu semakin menjadi-jadi terhadap kelompok pro demokrasi katakanlah begitu, atau kelompok oposan lah, karena tidak semua oposan itu orang-orang yang pro demokrasi atau memperjuangkan demokrasi. Ada juga orang-orang yang dianggap ekstrim, teroris, segala macam sebagainya. Allah Akbar. Pak Sigit ya, Kapolri, saya nggak tahu apa yang Anda bisa lakukan dalam situasi dan kondisi seperti ini, dan saya hakul yakin Anda juga tahu apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki institusi kita ini ya. Mungkin perlu bantuan Menko Polhukam ya, Mahfud MD ya, yang di bawah polisi kan di bawah koordinasi Menko Polhukam ya, walaupun polisi langsung lapor ke presiden, tapi secara tupoksinya, secara kerjanya kan di bawah koordinasi Menko Polhukam. Mungkin bisa minta tolong ya Pak Mahfud, daripada Pak Mahfud sibuk perang Twitter dengan Rijal Ramli ya, mending ngurus yang begini-begini nih Pak Mahfud. Sibuk mengklarifikasi ucapan yang sebelumnya, menyerang dan sebagainya, ngurusinnya begini. Kita rindu loh polisi yang kita cintai, polisi yang benar-benar melindungi, mengayomi, melayani ya. Aduh, udah gitu aja deh. Saya bingung juga mau ngomong panjang lebar juga, nanti malah nggak bagus buat semuanya, termasuk buat saya khususnya yang bicara seperti ini. Oke saudara sekalian, demikian dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.